Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi di WMN Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi. Hari ini kami akan menyajikan beberapa informasi menarik untuk Anda. Di antaranya Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah menggelar seminar percepatan penulisan artikel dan penguatan manajemen pengelolaan jurnal. Selanjutnya, Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah menggelar acara pengambilan sumpah dan pelantikan apoteker Angkatan 2. Informasi pertama kami awali dengan Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah menggelar seminar percepatan penulisan artikel dan penguatan manajemen pengelolaan jurnal. Kegiatan ini menjadi wadah peningkatan kapasitas dosen dan pengelola jurnal menuju akreditasi jurnal yang lebih tinggi. Dalam upaya meningkatkan kualitas publikasi ilmiah dan mendorong penguatan manajemen pengelolaan jurnal di lingkungan perguruan tinggi, Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah menggelar seminar percepatan penulisan artikel ilmiah dan penguatan manajemen pengelolaan jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu 23 April 2025 di ruang rapat Salim Siregar Kampus Arsyad Talib Lubis UMN Al-Wasliyah. Acara ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas publikasi ilmiah sekaligus memperkuat tata kelola jurnal internal agar dapat meningkatkan peringkat akreditasinya. Kegiatan ini menghadirkan Profesor Dr. Fajar Adi Kusuma MSI dari Universitas Gadjah Mada sebagai narasumber. Rektor UMN Al-Wasliyah Dr. Haji Firmansyah MSI dalam sambutannya menegaskan pentingnya peran publikasi ilmiah sebagai indikator kualitas perguruan tinggi. Beliau mendorong seluruh dosen dan pengelola jurnal di lingkungan UMN Al-Wasliyah untuk terus menumbuhkan budaya menulis ilmiah. Dalam pemaparannya, Profesor Dr. Fajar Adi Kusuma MSI menyampaikan berbagai strategi penulisan artikel ilmiah, mulai dari pemetaan jurnal hingga teknik penyesuaian gaya penulisan dengan karakter jurnal yang dituju. Jadi untuk meningkatkan reputasi jurnal, baik itu di jurnal nasional maupun jurnal internasional bereputasi, itu yang pertama dari sisi institusi harus meningkatkan kualitas dari penelitiannya dulu, gitu ya. Karena penelitian itu pada dasar publikasi di jurnal itu pada dasarnya adalah salah satu bentuk dokumentasi dari hasil penelitian. Nah, kalau kualitas penelitiannya sudah baik, terus kemudian masif di situ, maka insya Allah publikasi-publikasi yang dihasilkan, yang diterbitkan di jurnal ini juga akan berkualitas dengan baik, dan ini akan meningkatkan secara otomatis meningkatkan kualitasnya. Kemudian penelitian yang baik itu juga akan bisa untuk memperluas networking, memperluas kolaborasi, dan ini juga salah satu bentuk kontribusi yang bisa diberikan nanti untuk pengembangan jurnal-jurnal internasional. Karena salah satu poin yang sangat penting di pengembangan jurnal atau pembuatan jurnal itu adalah sitasi, dan sitasi itu salah satunya itu bisa kita perluas dengan kita memperbanyak network, memperbanyak jejaring yang itu bisa untuk meningkatkan jumlah sitasi dari publikasi-publikasi dari jurnal yang kita buat. Beliau juga menekankan pentingnya manajemen jurnal yang profesional untuk menjaga keberlanjutan dan kredibilitas publikasi. Pengelola jurnal harus melakukan evaluasi dari sisi editorial. Yang pertama mungkin harus melakukan evaluasi dari sisi editorial ya, karena editorial itu kan ada banyak proses di situ, gitu ya. Dan kemudian proses-proses itu harus dibuat lebih rigid lagi. Misalnya dari sisi proses review, kemudian dari sisi jumlah publikasi per edisi, kemudian tentu saja perlu kontribusi dari teman-teman juga karena review itu tidak hanya tergantung pada editor, tapi juga bergantung pada komunitas, bergantung pada teman-teman di institusi sendiri dan juga jejaring-jejaring yang ada. Dari UMN Al-Wasliyah, Nazira Anindi Dwi Saputra, UMN Channel mengabarkan. Selanjutnya, Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah kembali mencetak tenaga kefarmasian profesional. Dalam acara pengambilan sumpah dan pelantikan apoteker Angkatan 2,
para lulusan diingatkan untuk selalu menjunjung tinggi etika profesi dalam melayani masyarakat. Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah kembali mencetak tenaga kefarmasian profesional melalui acara pengambilan sumpah dan pelantikan apoteker Angkatan 2. Kegiatan ini digelar di Hotel Madani Medan pada hari Kamis 24 April 2025. Sebanyak 45 apoteker baru resmi dikukuhkan setelah melewati tahapan uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi apoteker Indonesia UKM PPAI. Acara ini dihadiri oleh jajaran pimpinan universitas, para dosen, tamu undangan, dan keluarga para apoteker baru. Ketua Senat UMN Al-Wasliyah Dr. Ridwanto MSI mengungkapkan rasa bangga atas pencapaian para lulusan. Ia menegaskan pentingnya menjaga integritas, etika, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai apoteker. Kami sangat bersyukur sekali bahwa pada hari ini UMN Al-Wasliyah melaksanakan sumpah khususnya untuk farmasi, di mana kondisi kita sekarang dalam posisi unggul. Universitas kita sudah unggul sehingga ini sudah merupakan prestasi yang sangat baik bagi UMN Al-Wasliyah, dan kami berharap pada lulusan apoteker yang baru saja diambil sumpahnya bisa dapat mengaplikasikan pengetahuannya tadi untuk kepentingan kemanusiaan, ya, bisa memegang janji sumpahnya dengan baik dan membawa nama baik UMN Al-Wasliyah ke depan. Kami berharap apoteker-apoteker kita ini menjadi ujung tombak di dalam bidang kesehatan, di mana kita harapkan itu merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan daripada visi dan misi UMN Al-Wasliyah, yaitu humanis Islami dan humanis mandiri dan Islami. Adapun pada tahun ini penghargaan lulusan dengan indeks prestasi kumulatif tertinggi dengan IPK 3,98 sekaligus penghargaan lulusan dengan nilai tertinggi UKM PPAI metode CBT dengan nilai 84 diberikan kepada apoteker Nova Yundri Silvia S.Farm. Acara pengambilan sumpah dan pelantikan apoteker turut dihadiri oleh Ketua Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia PCIAI Kota Medan, Apoteker Ashrun Al-Khairi Lubis M.Farm. Ia menyampaikan komitmen organisasi untuk memberikan dukungan penuh kepada para apoteker baru. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa IAI Kota Medan akan membuka ruang partisipasi aktif bagi apoteker baru, mulai dari kegiatan pelatihan kompetensi hingga pembinaan etika profesi. Luar biasa meriah acaranya, kemudian semangat dari apoteker baru juga hari ini luar biasa, dukungan dari keluarga, dukungan dari rektorat juga. Nah, itu membuat kita sebagai tamu juga merasa bagian dari UMN yang dalam hal ini khususnya adalah profesi apoteker, karena kita juga dari IAI merupakan wadah bagi apoteker di seluruh Indonesia untuk bisa bergabung, untuk bisa menimba ilmu dan juga untuk bisa mengaplikasikan ilmunya. Saya rasa acara hari ini luar biasa. IAI yang pastinya nanti akan mulai untuk memberikan pendampingan, memberikan masukan, memberikan ilmu-ilmu yang tentunya bisa diaplikasikan oleh apoteker untuk pekerjaan kefarmasian. UMN Al-Wasliyah terus berkomitmen menghasilkan lulusan apoteker yang tidak hanya cerdas dan kompeten, tapi juga menjunjung tinggi etika dan nilai kemanusiaan. Dari Medan, Sumatera Utara, Nazira Anindi Meliza Putri, UMN Channel mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Nazira Anindi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.